yang dimaksud Anies di Kalimantan yang dikuasai oleh Pak Prabowo itu saya yang berikan. Saya hanya ingin menjelaskan sedikit satu hal yang karena banyak yang bertanya, daripada saya jelaskan satu persatu, saya jelaskan saja bersamaan. Karena di pembicaraan di TV juga banyak yang sampaikan itu. Dia mengatakan bahwa lahan yang dimaksud Anies di Kalimantan yang dikuasai oleh Pak Prabowo itu saya yang berikan, ya kan? Saya ingin jelaskan begini. Waktu awal saya wakil presiden zaman SBY-JK, tamu saya yang pertama, kira-kira 10 hari setelah saya menjabat, itu datang Pak Prabowo menemui saya di kantor. Karena saya sudah kenal lama baik, teman baik, sudah kenal baik. Nah, saya bilang, silakan duduk Pak Jenderal. Nah, ada apa nih? Dia bilang dia ingin untuk melanjutkan bisnis, ingin membeli Jadi Kertas, PT Jadi Kertas, pabrik kertas di Kalimantan itu, milik bekas milik daripada Bob Hasan kan, yang macet di bank. Katanya di bank mana macetnya? Saya bilang di Mandiri. Oh, serius ini? Serius. Oke, baik. Jadi saya telepon di Rut Mandiri, Pak Agus Martowardoyo. Saya bilang, ini benar nggak Jadi Kertas Anda mau jual? Karena kredit macet. Ya Pak, mau jual. Berapa harga? Saya bilang sekarang kita mau jual 150 juta dolar. Dan sudah ada peminatnya dari Singapura, sudah mau beli. Sebenarnya jangan jual ke Singapura, lebih dibeli oleh pengusaha nasional, jangan ke asing. Saya pegang selalu prinsip itu. Boleh Pak, asal cash, tidak boleh restrukturisasi, pinjamkan lagi, tidak harus cash. Jadi di depan saya masih ada Pak Prabowo. Saya sampaikan ini boleh, tapi cash 150 dolar. Mau nggak? Mau. Jadi sekarang saya bilang, setelah ini Anda pergi ke Mandiri, ketemu Pak Agus. Nah, ketemulah, deal. Dengan beberapa waktu kemudian maka dia bayar, dan itu kemudian menjadi milik Pak Prabowo, pabrik itu. Rupanya karena pabrik kertas, maka punya lahan luas untuk menjadi hutan industri. Jadi hutan industri untuk menanam pohon, untuk bahan baku pabrik kertas. Itulah luasnya di Penajam itu, lebih 200.000. Jadi hanya hak untuk menanam HDI, hak pengelolaan kira-kira. Mungkin AHG usah tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi biasanya itu pengelolaan. Itulah kenapa Pak Prabowo memang punya lahan
baca di Riau dia aku juga kan. Tapi itu jadi ngikut lanjut lahan itu bagian daripada pabrik kertas yang saya minta ke Bank Mandiri dijual saja ke pengusaha nasional, jangan keluar. Itu kira. Sayangnya sampai sekarang pabrik itu tidak berjalan. Saya baca, saya tidak tahu ada tulis berita tidak berjalan, tidak bagaimana diinginkan. Jadi karena pabriknya tidak dalam baik gitu kan, otomatis lahannya juga tidak dipakai kan. Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembali ke negara memang harus begitu, karena tidak dimanfaatkan dengan baik lahan ini. Jadi itulah kronologis daripada saya bukan yang saya berikan, bukan dia beli pabriknya ada izin lahan, tapi beda kabupaten. Kalau pabriknya kalau tidak salah di Berau, tanaman lahannya ada di Penajam. Itulah menjadi bagian daripada ibu IKN. Jadi langsung menjadi bagian dari kota. Tidak salah itu terjadinya. Saya tidak tahu jelas di mana tempatnya. Saya cuma setuju agar dijual ke pengusaha pribumi, nasional pribumi. Itu arahan saya ke Mandiri. Itulah yang terjadi. Supaya jelas, jangan kalau ada mengatakan, oh itu saya tidak punya hak untuk memberikan. Yang memberikan itu Kementerian Kehutanan, tapi izinnya pabrik dan lahan. Nah, itu. Jadi memang ada itu, tapi dengan niat baik sebenarnya, walaupun sayangnya tidak dijalankan dengan baik sehingga nggak macet. Nah, itu ada yang silakan. Pak, saya ingin mendapatkan penegasan dari Bapak. Waktu Pak Anies menyampaikan bahwa Pak Prabowo memiliki lahan 3.400 hektar dan Pak Prabowo sempat menyadar bahwa itu datanya keliru, tidak seperti itu. Sebenarnya berapa lahan yang dimiliki oleh Pak Prabowo? Kan sebenarnya Pak Anies menyampaikan 3.400, tapi Pak Prabowo menyangka bahwa tidak benar, itu datanya salah. Sebenarnya datanya seberapa, Pak? Kalau saya tidak tahu jumlahnya juga, tapi yang jelas ada ratusan ribu waktu itu. Dan malah Pak Prabowo di Riau kan mengatakan lebih dari itu, ya kan? Malah dibilang 500. Saya tidak tahu yang benar ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa itu benar, tapi saya setuju kalau dibeli oleh pengusaha nasional. Pak, izin Pak, tanya Pak, ini kan kemarin perdebatan, kemudian sebenarnya impact setelahnya, kemudian di hari setelahnya kemarin kita tahu Pak Prabowo mengomentari Pak Anies di Pekanbaru bahwa soal lahan itu dengan kata-kata mengumpat lahan tersebut dan tolol. Nah itu sebenarnya seperti apa Pak? Apakah secara etika itu dalam pandangan Pak JK memang layak atau seperti apa narasi seperti itu disampaikan? Saya tidak bisa menilai itu, yang menilai itu Bawaslu. Ya. Soal layak tidaknya itu Bawaslu. Pak JK, saya Sulung dari KBN News. Yang pertama, menurut Pak JK, lahan yang dimiliki oleh Prabowo sekarang itu statusnya apakah SHM, HGB, atau kepemilikan lainnya? Yang kedua, terkait dengan dikembalikan ke negara, apakah ada negara itu mengganti rugi atau ada biaya lainnya? Kalau untuk HTI biasanya hak pengelolaan. HP? Ya, saya tidak tahu itu apakah HG mungkin karena waktu itu yang tentu yang dikasih itu Bob Hasan waktu itu. Dia hanya beli dari bank karena macet. Saya tidak tahu jelaskan, saya tidak pernah lihat surat-suratnya. Saya hanya perintahkan untuk beli kasih ke pengusaha nasional. Tadi apa yang kedua? Pengembalian ke negara yang Prabowo bilang. Setiap hak itu kan memang benar, itu semua tanah ini milik negara. Ya.
ada batas waktunya untuk pengolahan HGB, ada batas waktunya. Kan itu kan kira-kira kalau itu saya waktu transaksi sudah 20 tahun, 2004 waktu dibeli itu dari Mandiri, itu sudah 20 tahun. Sebelumnya tentu ada juga. Kalau lihat dari situ mungkin batas waktu itu saya tahu kapan, tapi selalu ada batas waktu sehingga kembali ke negara.